Selamat malam semuanya. Bagi yang menonton video ini adalah video tugas mata kuliah proses manufaktur di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ignatius Yovandasi Nunugroho. NIM saya 23416226 2013 02. Saya dari Prodi Teknik Industri, kelas TI 23H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi permesinan dan mesin perkakas. Apa sih operasi pemesinan itu? Operasi pemesinan atau machining adalah proses produksi yang melibatkan penghilangan material secara terkontrol dari suatu benda kerja untuk menciptakan komponen yang diinginkan. Proses ini sering disebut sebagai proses subtraktif karena material diambil, bukan ditambahkan, seperti dalam teknik produksi aditif. Oke, kita ke proses yang pertama, yaitu adalah proses pembubutan. Proses pembubutan adalah proses pemesinan yang menggunakan alat pemotong atau pahat atau mesin, bisa disebut juga lathe machine, untuk membuang material dari benda kerja yang berputar sehingga menghasilkan bentuk silinder atau kerucut dengan pahat yang bergerak linear, sementara benda kerja berputar membentuk lintasan helix dan menghasilkan bentuk yang diinginkan. Tujuan utamanya yaitu membentuk, menghaluskan atau mengecilkan diameter benda kerja, terutama berbentuk silinder atau yang berputar. Yang mesin yang digunakan adalah mesin bubut ya, atau lathe machine. Gerakan utamanya itu benda bekerja berputar atau rotasi, sedangkan pahat bergerak maju secara linear sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu putaran. Kelebihan dari proses pembubutan ini adalah yang pertama, dapat menghasilkan permukaan yang halus dan berpresisi tinggi. Yang kedua, itu cocok untuk berbagai material, terutama yang berhubungan dengan logam. Tapi di sisi lain ada kekurangannya juga. Dia itu tidak efisien untuk produksi massal jika dibandingkan dengan proses pembubutan lainnya, dan menghasilkan banyak limbah material dari si logam tersebut. Dan mungkin contoh penerapannya itu ada pembuatan poros ya, pembuatan membentuk ulir baut, atau membuat komponen silindris seperti bushing atau ring. Untuk selanjutnya kita ke proses pengeboran. Di sini proses pengeboran atau drilling dalam proses permesinan, machining, adalah proses pembuatan lubang pada benda kerja menggunakan mata bor yang berputar. Mata bor adalah pemotong yang digerakkan dengan gerakan putaran dan gerakan maju linear untuk menembus material. Tujuan dari pengeboran ini membuat lubang baru pada benda kerja, baik lubang tembus maupun lubang tidak tembus. Mesin yang digunakan itu adalah mesin bor atau drill press, mesin bubut tapi yang dengan mata bor, yang macam-macam mata bornya itu ukurannya, atau dengan mesin CNC. Gerakan utamanya, mata bor itu berputar dan bergerak maju secara aksial dalam bentuk benda kerja. Sedangkan si benda yang
akan dilubangi itu dia tetap diam. Ada 6 proses pengeboran. Yang pertama itu adalah drilling atau membuat lubang awal. Yang kedua itu ada rimming, memperhalus dan memperbesar sedikit lubang yang sudah dibuat. Yang ketiga itu boring, memperbesar lubang secara presisi menggunakan pahat. Yang keempat itu ada counter boring atau memperbesar bagian atas lubang untuk kepala baut. Yang kelima itu ada counter sinking atau membuat lubang berbentuk kerucut untuk skrup kepala yang rata. Dan yang terakhir itu ada tapping, itu membuat ulir di dalam lubang. Jadi kalau kalian tahu ulir baut yang di dalam, nah itu bisa bikin buat gitu. Ya, karakteristik utamanya itu dia biasanya berbentuk bulat ya. Dapat dilakukan di berbagai macam logam, plastik, dan kayu. Tapi seringnya itu dalam logam. Untuk kelebihan dari proses pengeboran ini, prosesnya cepat untuk membuat lubang. Cocok untuk berbagai ukuran lubang dan material karena dia ada mata bornya itu bermacam-macam ukurannya. Mungkin kekurangannya itu lubang hasil bor standar kurang presisi biasanya dibandingkan proses pelengkap seperti rimming. Jadi kalau kita ngebor biasa gitu, itu biasanya kurang presisi dan harus ada proses pelengkapnya yaitu rimming. Dan yang kedua itu mata bor bisa cepat aus jika digunakan pada material keras tanpa pendingin. Nah, ini pendingin nanti kita bahas di akhir video. Dan mungkin contoh penerapannya itu ada membuat lubang baut atau skrup, lubang pada plat untuk perakitan mekanis, dan pembuatan komponen mesin yang membutuhkan jalur pelumas atau poros. Selanjutnya kita ke proses freeze. Nah, proses freeze, metode permesinan yang digunakan alat potong berputar atau freeze untuk menghilangkan material dari benda kerja. Proses ini memungkinkan pembentukan berbagai bentuk seperti bidang rata, alur, dan lainnya dengan memvariasikan arah gerakan freeze, kecepatan putaran, dan tekanan. Tujuannya di sini untuk membentuk permukaan datar, melengkung, alur, roda gigi, dan berbagai bentuk kompleks lainnya pada benda kerja. Mesin yang digunakan itu ada mesin freeze itu sendiri atau milling machine, baik konvensional maupun yang CNC atau kalau CNC itu komputer numerical control ya singkatannya. Kalau untuk gerakan utamanya itu pisau freeze berputar dan benda kerja itu bergerak ke arah tertentu, bisa maju, mundur, kanan, kiri, atas atau bawah, tergantung arah pemakaian yang akan kita sesuaikan. Untuk kelebihan proses freeze ini, dia dapat menghasilkan berbagai bentuk dan permukaan yang kompleks, cocok untuk permesinan, permukaan besar atau lebar. Bisa digunakan di berbagai material ya. Jadi semua material mungkin bisa menggunakan proses ini. Untuk kekurangannya mungkin dari ini membutuhkan pengaturan dan pemrograman yang lebih rumit, terutama pada mesin CNC. Dan biasanya alat potongnya itu bisa lebih tinggi harganya. Nah, dan untuk contoh penerapannya itu ya seperti yang di tujuan tadi ya, bisa pembuatan roda gigi atau gear, memperharus permukaan datar pada komponen mesin, terus pembuatan alur pada poros atau
mur pengunci. Untuk selanjutnya kita ke proses proses gerinda. Proses gerinda di sini atau yang disebut dengan grinding adalah suatu proses manufaktur yang melibatkan penggunaan roda abrasi atau batu gerinda untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja. Proses ini bertujuan untuk mencapai dimensi, kehalusan, dan bentuk geometri yang presisi pada benda kerja. Tujuan utamanya dari proses gerinda ini adalah menghasilkan permukaan yang sangat halus dan sangat presisi, atau mempertajam alat potong. Alat yang digunakan biasanya itu gerindanya itu sendiri, batu gerindanya atau grinding wheel yang berputar dengan kecepatan tinggi. Mesin yang digunakan dalam mesin gerinda ini seperti di sini ada 4 atau 5 macam ya. Yang pertama itu ada mesin gerinda datar atau surface grinding machine. Yang kedua ada mesin gerinda silinder atau cylindrical grinding machine. Yang ketiga ada gerinda alat potong atau tool grinding machine. Yang keempat ada gerinda tangan atau portable grinder. Nah, yang gerinda tangan ini biasanya banyak digunakan ya. Biasanya. Untuk kelebihan dari proses ini adalah menghasilkan permukaan dengan kerataan dan kekasaran yang sangat baik. Jadi kita kalau mau buat permukaan si logam itu menjadi halus, mungkin kita bisa istilahnya apa ya, amplas gitu ya, amplas atau dalam proses gerinda ini. Nah, di sini juga dapat digunakan untuk material yang sangat keras seperti baja keras atau karbida. Nah, itu kan biasanya keras tuh. Nah, untuk kekurangannya sendiri dia prosesnya lebih lambat dibandingkan permesinan seperti flash atau bubut seperti sebelumnya. Terus debu dan percikannya itu panas, jadi perlu sistem pendingin untuk keselamatan yang lebih ekstra. Biaya operasionalnya itu bisa lebih tinggi karena itu memiliki tingkat kecepatan dan ketelitian yang harus diperlukan. Jadi misalkan kita ingin menghasilkan produk yang lebih baik, itu biasanya biaya operasinya lebih tinggi lagi. Mungkin contoh penerapannya itu ada penghalusan dan perataan permukaan cetakan logam, menajamkan mata bor dengan pahat bubut atau enggak, dan terakhir finishing permukaan komponen otomotif seperti power ankle, crankshaft atau crankshaft. Untuk selanjutnya, nah di sini ada bentuk dan pengaplikasian bagaimana fungsi mesin bubut atau lathe machine. Nah, di sini ada jenis proses dan aplikasinya ya. Yang pertama itu ada turning atau pembubutan luar, mengecilkan diameter luar seperti poros. Yang kedua itu ada boring atau memperbesar lubang atau bushing. Facing atau meratakan ujung permukaan, jadi atau contohnya itu ada frensa. 4 itu ada grooving atau membuat alur. Contohnya itu ada jalur ring. Yang kelima ada threading atau membuat ulir. Contohnya ada baut, mur. Yang keenam itu ada parting atau pemotongan benda kerja. Yang ketujuh itu ada knurling, membuat tekstur kasar, pegangan alat biasanya. Drilling atau mengebor lubang tengah. Taper turning atau membentuk bagian tirus atau spindle. Dan yang terakhir adalah chamfering atau membuat sudut miring di ujung benda kerja. Nah, untuk mesinnya itu seperti ini, yang seperti digambar. Ini namanya mesin bubut
atau yang bisa disebut dengan lathe machine. Untuk selanjutnya kita ada mesin press. Nah ini milling machine atau kita bisa sebut milling ya, mesin milling. Jenis proses dan aplikasinya itu di sini maaf ada 9 ya. Yang pertama itu ada face milling atau meratakan permukaan benda kerja. Yang kedua itu ada slab milling atau membentuk permukaan datar panjang. End milling membuat kontur lubang atau alur kompleks. Yang kelima itu ada slotting membuat alur atau celah lurus, contohnya dudukan kunci. Yang keenam ada drilling dengan end mill membuat lubang awal. Yang ketujuh ada chamfering atau membuat sudut miring di tepi benda kerja. Yang kedelapan itu ada gear cutting, membuat gigi roda. Yang kesembilan ada foam milling, membuat profil khusus atau cetakan logam. Dan yang terakhir adalah pocket milling atau membuat lubang persegi atau kantong pada permukaan. Maaf. Nah, selanjutnya di sini ada peran dari si cairan coolant. Nah, di awal tadi kan saya membahas soal masalah coolant ini ya. Masalah coolant ini. Di sini tuh cairan coolant itu atau cooling fluid pada operasi permesinan berperan penting dalam mengendalikan suhu dan memberikan pelumasan. Yang penting untuk memperpanjang umur pahat, mengurangi gaya gesek, dan memperbaiki kualitas hasil pemesinan. Nah, di sini ada 3 ya fungsinya, peranan si cairan coolant ini. Yang pertama itu adalah pengendalian suhu. Cairan coolant membantu mendinginkan pahat dan benda kerja, mencegah overheat dan kerusakan akibat panas yang berlebihan. Nah, itu biasanya panas gesekan antara si bubut dengan logam ya. Nah, itu mencegah overheat. Yang kedua adalah pelumasan. Nah, itu pelumasan itu sama mengurangi si gesekan antara pahat dan benda kerja sehingga mengurangi gaya gesek dan memperpanjang umur si pahat atau umur si bubut itu sendiri. Untuk yang ketiga adalah peningkatan kualitas dengan mengurangi panas dan gesekan. Coolant itu membantu menciptakan permukaan yang lebih halus dan mengurangi kemungkinan cacat pada hasil pemesinan. Oke, sekian penjelasan untuk materi operasi pemesinan ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.